Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Nuraisyah, saya dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil budaya masyarakat praaksara. Yang pertama yaitu zaman Paleolitikum, zaman batu tua. Hasil kebudayaan Paleolitikum. Kebudayaan Paleolitikum merupakan kebudayaan batu, di mana manusia masih mempergunakan peralatan yang terbuat dari batu, serta teknik pembuatannya masih kasar. Secara garis besar, kebudayaan Paleolitikum dibedakan menjadi dua, yaitu A. Kebudayaan Pacitan ditemukan oleh Van Connect-Wall. Alat yang ditemukan berupa kapak genggam serta alat serpi yang masih kasar, yang diperkirakan hasil kebudayaan manusia jenis Megatropus. B. Kebudayaan Ngadong merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di daerah Ngadong, Ngawi, Jawa Timur. Alat yang ditemukan berupa peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa, yang diperkirakan sebagai alat penusuk, belati, atau mata tombak, alat dari tulang dan tanduk. Yang kedua yaitu zaman Mesolitikum, zaman batu Madia. Kebudayaan Mesolitikum atau kebudayaan zaman batu Madia, hasil peninggalan kebudayaan adalah ditemukannya kebudayaan Konkemodinger dan kebudayaan Abristosroce. Yang pertama yaitu kebudayaan Konkemodinger. Kitkan berarti dapur dan mocung dapat diartikan sampah. Konkemodinger sampah dapur. Konkemodinger merupakan tumpukan timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung di selokan. Yang kedua, kebudayaan Abristosroce. Kebudayaan Abristosroce merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Kebudayaan ini pertama kali dilakukan penelitian oleh Van Steen Katvel di Gua Lava dekat Sampung Ponorogo. Penelitian dilakukan tahun 1928 sampai 1931. Beberapa hasil teknologi bebatuan yang ditemukan misalnya ujung panah, flake, batu penggilingan, juga ditemukan alat-alat dari tulang dan tanduk rusa Bojonegoro dan Sulawesi Selatan. Yang ketiga yaitu zaman Neolitikum, zaman batu baru atau batu muda. Kebudayaan Neolitikum merupakan hasil kebudayaan zaman batu baru dengan pembuatan yang lebih sempurna, serta lebih halus dan disesuaikan dengan fungsinya. Alat pada masa ini digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Yang pertama, kapak persegi. Kapak persegi berbentuk persegi panjang atau berbentuk juga trapesium. Kapak persegi yang besar sering disebut dengan nama beliung atau pacul. Dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan cangkul. Yang kedua, kapak lonjong. Terbuat dari batu yang berbentuk lonjong serta sudah diasah secara halus dan diberi tangkai. Fungsi dari alat ini diperkirakan sebagai kegiatan dalam menebang pohon. Daerah persebaran dari kapak lonjong bagian timur Indonesia, Irian, Seram, Tarimbam, dan Minahasa. Yang keempat, zaman Megalitikum, zaman batu besar. Kebudayaan Megalitikum ditandai dengan munculnya bangunan-bangunan yang dianggap suci dengan menggunakan batu-batu yang berukuran besar. Kebudayaan Megalitikum banyak berhubungan dengan kegiatan keagamaan, terutama dalam kegiatan pemujaan roh nenek moyang. Hasil kebudayaan Megalitikum antara lain: 1. Menhir merupakan tiang atau tugu batu yang didirikan sebagai sarana dalam memuja arwah nenek moyang. 2. Dolmen berfungsi sebagai tempat sesaji dan pemujaan terhadap nenek moyang. 3. Sarkofagus, peti kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan memiliki tutup, banyak ditemukan di daerah Bali. 4. Kubur batu, terbuat dari lempengan atau lembaran batu yang lepas-lepas, Kuningan, Jawa Barat. 5. Punden berundak, merupakan bangunan dari batu yang disusun secara bertingkat. Fungsi dari bangunan ini ialah sebagai pemujaan. Yang terakhir yaitu arca, merupakan patung yang dibuat dengan menyerupai dari bentuk manusia serta binatang seperti gajah, kera, kerbau, dan harimau. 5. Zaman logam. Kebudayaan logam disebut juga hasil kebudayaan dari masa Perundagian. Disebut sebagai masa Perundagian karena manusia sudah mulai mengenal dan menguasai teknologi tahap awal. Dengan mulai mengembangkan keterampilan pertukangan yang membuat peralatan yang sesuai kebutuhan hidup. Pada masa itu sudah dikenal peralatan yang terbuat dari perunggu dan besi. Berikut ini merupakan peninggalan dari masa Perundagian.
Peralatan dari besi yang berupa beliung, cangkul, mata pisau, mata tombak, dan sabit gerabah, yakni peralatan yang terbuat dari tanah liat. Pakaian merupakan pakaian yang terbuat dari kulit kayu, perhiasan berupa gelang dan kalung, baik yang terbuat dari batu dan kerang maupun yang terbuat dari perunggu. Nakara merupakan tambur yang berbentuk seperti dandang terbalik, digunakan dalam upacara pemujaan sehingga alat ini dianggap suci, baik ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Pulau Selayar, dan Pulau Roti. Kapak perunggu dan juga disebut kapak corong atau kapak sepatu. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.